Jauh sebelum gemerlap pariwisata menyentuh pesisirnya, Pulau Lombok adalah negeri para datu. Sebuah dunia yang diselimuti hutan lebat dan diawasi oleh geneng perkasa. Inilah masa ketika kedatuan Sasak, peradaban-peradaban kecil yang mandiri, menorehkan babak pertama sejarah di tanah ini. Di utara, di lembah Bayan yang sunyi dan sakral, berdiri sebuah kedatuan yang berpegang teguh pada adat nenek moyang. Di sanalah Masjid Bayan Belek, saksi bisu perjalanan waktu, pertama kali menancapkan tiongcang kayunya menjadi pusat spiritualitas dan ilmu pengetahuan bagi masyarakatnya. Pemimpin mereka yang bergelar ratu atau datu bukan hanya seorang penguasa. Ia adalah penjaga adat, hakim, sekaligus pembimbing rohani yang dihormati. Sosoknya adalah pusat dari segala sendi kehidupan, memastikan harmoni antara manusia dan alam semesta tetap terjaga. Sementara itu, di belahan pulau lainnya, kehidupan berdenyut dengan ritme yang berbeda. Di selatan, kedatuan Pujut tumbuh subur sebagai lumbung pangan utama. Hamparan sawahnya yang luas bukan hanya menumbuhkan padi, tetapi juga harapan dan kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Di timur, kedatuan Selong berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Dari sini, beras dan rempah-rempah diperdagangkan, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Datu Selong memimpin dengan bijaksana, menyeimbangkan antara geliat ekonomi dan ketaatan pada tradisi. Kemudian, di jantung pulau, kedatuan Lendang Bajur muncul sebagai kekuatan politik yang disegani. Setiap keputusan yang diambil oleh Datu Lendang Bajur seringkali menjadi rujukan bagi kedituan-kedituan lainnya. Rakyatnya hidup bersahaja, namun terkenal disiplin dan patuh pada hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Kehidupan di kedatuan-kedatuan ini adalah cerminan harmoni. Mereka tidak hanya bertahan hidup dari alam, tetapi hidup selaras dengannya. Gunung, laut, sungai, dan langit bukanlah objek, melainkan bagian dari diri mereka yang harus dihormati. Namun, seperti roda zaman yang terus berputar, angin perubahan pun mulai berhembus kencang. Kerajaan Islam Selaparang yang semakin kuat mulai memperluas pengaruhnya ke seluruh penjuru Lombok. Kedatuan-kedatuan yang tadinya berdiri sendiri, kini dihadapkan pada pilihan: bergabung dengan kekuatan yang lebih besar atau mempertahankan kemandirian mereka. Sebagian pemimpin memilih untuk bersatu di bawah panji yang sama, sementara yang lain mencoba bertahan. Namun, pada akhirnya, arus perubahan tak terelakkan. Secara perlahan, sistem pemerintahan lama yang terdesentralisasi mulai menyatu, membentuk sebuah kerajaan yang lebih terpusat. Rakyat Sasak menjadi saksi dari transformasi besar ini. Mereka menyimpan cerita-cerita tentang kedatuan mereka dalam ingatan kolektif, tentang masa ketika mereka bebas menata hidup, memuja gunung, dan merayakan panen dengan tarian dan doa yang tulus. Meski kedituin itu kini mungkin telah hilang di telan zaman, jejaknya tak pernah benar-benar lenyap. Warisannya hidup abadi dalam setiap sudut pulau. Setiap lantunan doa yang dipanjatkan di Masjid Bayan Belek, setiap gerak tari saat perayaan panen di Pujut, setiap aturan adat yang masih dipegang teguh di Lendang Bajur adalah suara-suara dari masa lalu yang menembus waktu. Semua itu adalah bukti bahwa Lombok bukan hanya tentang pantai dan gunung, tetapi juga pusaran sejarah, adat, dan budaya yang tak lekang oleh waktu. Kedatuan Sasak bukanlah sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah cara hidup yang berjalan lambat namun penuh makna. Ia adalah potret manusia yang menunduk pada alam, namun berdiri tegak menjaga martabat adat. Di setiap batu, di setiap pohon, di setiap desiran angin yang melintasi lembah Bayan hingga Selong, Pujut, dan Lendang Bajur, terdengar bisikan tentang sebuah masa ketika manusia dan alam berjalan selaras. Dan saat matahari terbenam di balik punggung Rinjani, sinarnya yang keemasan seolah menegaskan
bahwa meski zaman berganti, warisan agung Kedatuan Sasak akan terus hidup, menyinari hati generasi berikutnya dengan kebanggaan dan kearifan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.